Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Wahab di channel YouTube Abdul Wahab YouTube Channel. Jadi pada hari ini saya berangkat bersama dengan salah satu santri DTQ Syuhada yang bernama Al Jabardin. Insya Allah akan kita tampilkan untuk berpidato bahasa Arab. Jadi kami jalan pelan-pelan karena tempatnya agak jauh, di daerah Babo, lewat Babo lagi, Pengidam namanya. Beginilah situasi perjalanan yang insya Allah alhamdulillah masih aspal ya, masih enak lah. Ini bangun apa nih? Bangun rumah apa? Ya, kurang lebih beginilah lintas yang harus kami lalui, melewati gunung dan perbukitan tertinggi tinggi-tinggi kali. Cuman kalau nggak hati-hati ngandas kena bempernya. Tadi udah beberapa kali gerbak gitu. Ngeri, jalannya sempit. Wah, di depan lagi, aduh, ngandas lah ini. Ngandas nggak ya? Mudah-mudahan nggak lah. Aduh, ngandas. Resiko punya sedan ya gini lah, ngandas. Mau kita bawa Pajero nggak punya ya kan? Oke, saya lanjut lagi. Tadi kami mampir bentar sholat zuhur di Masjid Babo sambil menunggu berjumpa dengan Ustadz Mansur Al-Ghifari SPD MH. Itulah di depan, pakai sepeda motor apa namanya, Scoopy ya. Wah, tadi kami ajak naik mobil, beliau menolak, lebih nyaman di sepeda motor katanya. Jadi kebetulan Ustadz Mansur adalah dai kecamatan dan hari ini di Aceh Tamiang juga udah lulus di penyuluh, menjadi penyuluh terbaik se-Aceh. Ada beberapa kali saya lihat postingannya berangkat ke Jakarta, berangkat BIMTEK ke Banda, luar biasa, masya Allah. Ya bisa dibilang ulama, dan juga abangnya itu adalah abang leting saya di Pondok Pesantren Mustaqoyah Purba Baru, Kecamatan Lembah Sori, Merapi, Kabupaten Madinah, Mandailing, Natal. Dia punya adik kandung namanya Abdul Mubin, dulu sekelas dengan saya Abdul Wahab, adiknya Abdul Mubin. Masya Allah, luar biasa. Jadi abang itu sengaja mengundang saya karena abang tugas dai kemarin di sini katanya. Jadi kalau abang-abang aja yang ditengok sama orang itu bosan nanti. Abang udah serahkan aja sama Wahab katanya. Udah, kita berdosa kita kalau bilang enggak sama senior ya kan. Di Damar ini motivasi buat Damar nih ya, belajar yang baik di Dayah Tahfiz Quran Syuhada, belajar yang baik, banyak-banyak untuk ilmu pengetahuan biar jadi seperti Ustadz Mansur. Jangan jadi seperti saya belum ada apa-apanya dibandingkan beliau. Oke, kita gas terus karena jalannya udah mulai agak-agak rusak di depan. Wah, anak bocil-bocil. Ini kita udah sampai di daerah Pengidam, tapi belum di lokasi sekolahnya.
bukitnya ekstrim lah yang mau kita lewatin ya. Masya Allah, di beberapa titik batu-batu ya ada lubang, tapi ya, alhamdulillah ada aspal juga ya. Berapa kali tadi kersek gitu bunyi, berarti bemper depan kena. Oh, Bang Mansur di depan, beloknya kemana? Oh, kemari beloknya sebelum masjid. Saya pernah juga ceramah Damar di depan tuh, kan masjid itu ada apa namanya, sekolah SMP negeri. Ini belok kemari nih. Wih, waduh, duh. Dalam. Wah, lubangnya ini. Wah. Alhamdulillah kita udah sampai di lokasinya. Ini dia. Sampai alhamdulillah. Kalau ada mengarah ke kilo, Siap Bang. Yang saya hormati Bapak Datuk Penghulu Desa Pengidam, yang saya hormati Bapak Imam Desa, Imam Dusun, Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berhadir di TPK Rahmatillah ini, dan yang sangat kami muliakan Bapak Al-Ustadz yang datangnya dari Dinas Syariat Islam. Kemudian buat yaitu Ustadz Mansur, kepada Bapak Al-Ustadz yang datangnya dari Syariat Islam. Beginilah Pak keadaan TPK kami Pak, jauh dari kata istimewa Pak, tapi kami masih semangat Pak untuk mendidik anak-anak di sini. Biar nggak kayak pegang dulu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Datuk Penghulu Desa Pengidam yang telah menyampaikan kata-kata sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya tausiah singkat oleh teman kami Saluna Zainab. Para teman kami lain persilakan mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua dan semoga cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, acara selanjutnya tausiah Maulid Nabi di mana mengupayakan generasi yang cinta Rasul dan cinta Al-Quran oleh Bapak Al-Ustadz yang datangnya dari Dinas Syariat Islami Islam, Al-Ustadz Abdullah yang datangnya dari Abdullah Wahab SPD. Kepada Bapak Al-Ustadz yang disilakan dengan hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan? Udah? Lagi makan? Ya. Karena udah hari ini makan, jawab salam gak boleh gak semangat ya. Harus semangat ya. Pakai pantun lah Ustaz. Jalan-jalan ke kota Batam. Ke kota Batam jauh sekali. Ini nanti siapa tak jawab salam, saya doakan cepat mati. Kita ganti bantunya. Jalan-jalan ke kota Batam. Ke kota Batam jauh sekali. Siapa ibu tak jawab salam, doakan suaminya kawin lagi. Ini dalam bukan sebarang salam. Ini dalam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari Ustadz Genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Halo adik-adik. Hai. Iya. Iya. Yang sangat saya hormati Bapak Datuk, Pak Datuk sehat. Masya Allah luar biasa Bu. Baru dibilang udah sampai bidana. Luar biasa Pak Datuk ini. Mudah-mudahan Pak Datuk kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Biasanya Pak Mansur kalau ada Pak Datuk jelas kita Pak Mansur ya. Jelas ini kan Pak Datuk ya. Jelas ya. Yang sangat saya hormati Bapak Imam, Imam Desa, Imam Dusun, Bapak Kadus, yang sangat saya hormati Dewan Guru, seluruh Ustadz Ustadzah TPA, TPQ Bu? TPQ, tempat belajar Quran Rahmatillah. Masya Allah. Dan yang sangat saya hormati wabil khusus Al-Ustadz Al-Fadil As-Syekhina Ustadz Mansur SPD MH. Beliau ini Pak, izin Pak, beliau adalah abang penting saya di Pondok Pesantren Mustaqiyah Purbabaru, Kecamatan Mambasori Karapi, Kabupaten Madinah, Negeri Natal. Jadi kalau saya dulu macam-macam, beliaulah yang hafal itu ya, hafal itu ya. Abang ini dulu abang saya Pak. Doakan mudah-mudahan Ustaz Mansur dalam keadaan sehat selalu, mudah rezekinya dan juga berkah umurnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin tanpa mengurangi rasa hormat yang tak mampu saya sebutkan satu persatu, tapi di hari ini bukan bermaksud mengajari ataupun menggurui, tapi karena memang diamanahkan untuk menyampaikan maulid Nabi, kami sampaikan semampu kami dan izin kepada senior. Nanti kalau ada yang salah boleh dikritis senior. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita mulai. Halo adik-adik. Hai. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya ada dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Catat. Nanti ditanya sama guru agamanya. Surah Al-Ibrahim ayat 7. Apa itu bunyinya? La in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya kalau kita bersyukur kepada Allah maka nikmat akan ditambah. Kalau kita berkufur kepada Allah, ingatlah azab sangat pedih. Azab siapa? Azabnya Allah Subhanahu wa taala. Halo adik-adik. Hai. Halo. Ini ada kisah sedikit. Dengarkan. Pernah Ustaz isi ceramah. Ada ibu-ibu yang didengar salah paham. Gara-gara salah dengar, salah paham, bisa menimbulkan salah tindak. Ustadznya ngomong di depan berapi-api, ibu tuh dengar di belakang berair-air. Kita harus bersyukur kepada Allah, bukan berapi-api. Ibu tuh di belakang dengar sambil berair-air. Muncul air dari sini. Rupanya salah dengar. Pulang sampai ke rumah, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata suaminya. Mas, kata Ustaz. Ustaz mana? Itu Ustaz yang ganteng itu, Ustaz Abdul Wahab. Oh iya. Apa katanya? Mas, kata Ustaz, kalau kita bersyukur pada Allah maka nikmat akan ditambah. Kita harus benar-benar bersyukur, Mas. Oh iya, serius itu? Iya. Terakhir suaminya pun yakin pula. Dibawanya satu keluarga ke tempat tukang pangkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kami. Tadi dia satu keluarga mau ngapain ini? Mau silaturahim mungkin. Oh enggak, kami mau pangkas. Dipangkasnya lah rambut yang paling atas sampai habis betul. Botak. Terakhir mau makan malam enggak jadi. Mau makan malam. Ini anaknya nengok bapaknya. Biasanya bapaknya rambutnya ada ganti gitu kan. Ini hilang rambutnya botak. Bapak botak. Bapak lagi kayak nengok anak sama maknya. Perempuan hilang rambutnya botak. Botak. Gak jadi makan. Gara-gara apa? Gara-gara salah dengar. Makanya ada jangan ribut ya. Jangan ribut ya. Nanti ibu-ibu dia ceraikan. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini Ustaz gak lama-lama karena sebentar lagi asar, singkat saja. Ayo semuanya, izin kita kirimkan selawat yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, nanti Ustaz akan adakan kuis di penghujung ceramah ini atau di pertengahan. Siapa nanti yang bisa menjawab akan ada hadiah. Nanti tinggal pilih mau yang di kantong mana, yang di kantong sini, di sini, ya, atau di nggak ada kantong yang di sini. Tinggal pilih, ya. Siap? Siap? Nah, tapi jujur aja ya, di sini nggak ada isinya itu, nggak ada isinya. Nanti insya Allah di tas, ya. Pilih aja nanti yang di tas. Nah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari apa? Hari Senin. Betul. Tanggal berapa? 2025. Tanggal 12 bulan Rabiul tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena bukan tahun kambing, Ustaz. Karena terjadi peristiwa yang sangat bersejarah. Siapa itu nama rajanya ketika itu? Abraham. Datang dia mengendarai dengan tentara
pakai gagah. Ingin menghancurkan Ka'bah terletak di kota Mekah. Mana dalilnya Ustaz? Surah Al-Fil. Apa surah Al-Fil? Ayo sama-sama kaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah. Oke, semua anak-anak ikuti Ustaz ya. Siap? Siap? Kalau kau cinta Allah bilang saya. Kalau kau cinta Rasulullah bilang saya. Kalau kau cinta Allah, cinta Rasulullah, semuanya bilang siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Siapa yang tadi pagi sudah mati? Sudah mati saya. Kita ulang lagi. Siapa yang cinta Allah bilang saya. Siapa yang cinta Rasulullah bilang saya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Siapa yang tadi pagi sudah mati? Takut jumpa lagi ya. Allah. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 sifat yang harus kita ikuti, dan ini menjadi dasar utama kemudian kenapa harus kita ikuti. Ya, apa itu 4 sifat Rasul? Yang pertama, siddiq. Apa siddiq? Benar atau jujur? Yang kedua, tabligh. Ya, apa tabligh? Amanah, memang Ustaz, amanah betul juga. Siddiq, amanah, tabligh, dan patonah. Apa itu siddiq? Siddiq itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Oke, kita kasih kejujuran. Jujur ya. Jujur ya. Siap untuk jujur? Nah, yuk kita ini. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? 1, 2, 3. Siapa yang tadi sholat zuhur? Ada juga, alhamdulillah. Oke, jujur ya, jujur ya. Siapa yang tadi pagi ada salam maknya? Alhamdulillah, semua salam ya. Siapa yang tadi pagi ada minta duit sama maknya? Semua. Masya Allah. Oke, sekali lagi, jujur ya, jujur ya. Siapa yang pengen jadi ustaz? Masya Allah. Siapa yang pengen jadi orang sukses? Alhamdulillah. Siapa yang pengen jadi anak baik? Siapa yang pengen jadi anak soleha? Laki-laki soleha. Siapa yang pengen jadi anak yang jujur? Siapa yang pengen jadi anak kambing? Ya. Yang kedua, amanah.
Amanah itu berarti bisa dipercaya. Mana lebih banyak? Pegang Al-Quran atau pegang HP? Di rumah, mana lebih banyak pegang HP atau pegang Al-Quran? Yang pegang HP. Enggak apa-apa, kita jujur. Yang pegang HP. Oh, enggak juga ya. Coba jelaskan dulu sama Ustaz apa yang kamu buka kalau di HP itu. Yang pertama, TikTok. Yang kedua, YouTube. Nanti boleh buka di HP itu. Kalau yang ada HP-nya, buka ketik di situ Abdul Wahab YT Channel. Ya, di YouTube. Nggak bisa terbuka Ustaz, mungkin paketmu habis. Isi dulu. Kalau udah bisa dibuka, tekan subscribe, like, comment, dan subscribe. Ya. TikTok, YouTube, apa lagi? IG, apa lagi? Terus apa lagi? Pipaya, terus apa lagi? Kurangi pegang HP, ya. Lebih banyak awak pegang Al-Quran, ya. Karena hari ini kalau kalian banyak pegang HP ini berbahaya, ya. Semuanya ikut saja. Saya berjanji akan lebih banyak pegang Quran. Saya berjanji tak akan main HP lagi. Betul. Allahu Akbar. Yang ketiga, akhlak Rasulullah itu adalah tabligh. Harus sering kita menyampaikan. Yang terakhir, yang keempat, akhlak Rasul itu adalah fatona. Apa itu fatona? Cerdik, cerdas. Apa? Cermat. Akhlak Rasul itu fatona artinya cerdas, cerdik. Ya, itu akhlak Rasul. Oke, kita tes kepintaran ya. Ini anak-anak pintar semuanya insya Allah ya. Coba angkat tangannya seperti ini semuanya. Anak-anaknya aja bu, ibunya jangan. Udah, kita tes kecerdasan. Goyang-goyang seperti ini. Terus, ya makin kencang. Kalau saya bilang pegang mata ya. Oke, kita tes kecerdasan. Mata saya. Udah, mata. Mantap, cerdas. Lagi. Goyang-goyang. Telinga. Bagus, cerdas itu lagi. Terus. Hidup. Langsung hidup. Lagi. Lubang hidung mana? Lubang hidung. Lagi. Udah. Sekali lagi. Udah. Lagi. Tes. Lidah. Ya Allah, ya Rasulullah. Udah gini dia bu. Gila. Memang cerdas ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sabar. Ketika Rasulullah melewati satu gang, ada orang kafir Quraisy dilemparinya dia ludah. Kalau kamu ini siapa nama ini? Iya kamu siapa? Alfi. Apa? Jangan koyo. Alfi.
Ya, Alfiku 1000 artinya. Alfi, kalau ada orang, itu maksudnya ya kamu lah. Kalau kamu diludahi sama orang, marah nggak? Kamu ngapain? Coba jawab dulu. Diludahi kamu, apa kamu buat sama orang yang ludah itu? Ludahi dia? Enggak, bilang mama, ya. Jadi, adik-adik, Rasul ketika melewati satu gang, datang orang kafir Quraisy diludahi. Apakah Rasul marah? Tidak. Dilempari Rasulullah dengan kotoran. Mohon maaf, ada tai lembu, diambil tai lembunya dilempari. Kalau kamu di posisi itu bagaimana? Marah. Sehari dilewati gang itu dilempari kotoran, dilempari ludah, sabar Rasulullah. Hari kedua dilempari juga, sabar Rasulullah. Hari ketiga dilempari juga, lempari kotoran lagi, sabar Rasulullah. Hari keempat orang yang lempar gak ada. Seharusnya kalau ada kan senang, tapi Rasulullah sedih. Ditanya sama kawannya, siapa itu kawannya? Malaikat Jibril. Bril katanya. Ya Rasulullah, mana orang yang lempari aku ini? Kok gak ada dia? Ketahuilah Rasulullah, dia sedang sakit. Oh, dia sedang sakit. Pulang Rasulullah sampai ke rumah, diambillah buah-buahan, itu buah kurma. Diambillah roti yang terbuat dari gandum, dibungkus sama Rasulullah. Mana rumahnya Jibril? Itu ditunjuk sama malaikat Jibril, diketok. Assalamualaikum, di dalam menjawab Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya Muhammad. Menggigil, gemetar ketakutan. Mikir dia, kemarin aku sakit, kemarin aku sehat, sekarang aku sakit. Kalau kemarin aku sehat, melawan dia, aku bisa melawan juga. Ini aku sakit, lemah, terbujur kaku, gemetar, demam tinggi, panas. Kayak mana caranya ini? Masuklah Rasulullah. Oh, mampus, aku sakit. Kapoklah balas dendam Rasul pikirnya kan. Masuk, ucap salam. Assalamualaikum, bagaimana kabar Tuhan sahabatku, kata Rasulullah. Ini aku bawa sedikit buah-buahan, sedikit oleh-oleh. Ini bukan samamu, kudoakan kau mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ini akhlak Rasulullah. Apa kata orang kafir Quraisy? Ya Rasulullah, tak kusangka kau begitu baik padaku. Aku melemparimu batu, aku melemparimu kotoran, aku ludahi kau bersama dengan kawan-kawanku. Kawan-kawanku satu pun tak ada yang datang jenguk aku. Kau musuhku ya Rasulullah, kau yang memusuhi Rasulullah, tapi kau yang datang berbuat baik kepadaku. Maka dengarkan hari ini ya Rasulullah, ketahuilah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Makanya adik-adik ini jadikan sebagai pedoman yang utama. Kalau kau diejek sama kawanmu, jangan balas ejek. Ya, ada sih tukang ejek? Ada? Ada sih tukang ejek? Ada. Apa biasanya ejek? Nama orang tua. Ini contoh. Lewat ada yang ngejek, misal kepalamu gak ada rambutnya diejek, botak. Jangan dibalas. So tengok yang ngejek tuh giginya ompong, memang kau ompong. Jangan. Ya. Dilempari kita batu, lempar sama dia bunga. Artinya kayak mana Ustaz? Diejek kita, balas senyuman sama dia. 2 kali diejek Ustaz, senyum. 3 kali diejek Ustaz, senyum lagi. Kalau dilempar kita batu, lempar sama dia bunga. 2 kali lempar batu, lempar juga bunga. 2 kali, 3 kali lempar batu, 3 kali kau lempar bunga. Tapi pastikan kuatnya ikut saya. Ya. Nah, itulah akhlak Rasulullah SAW. Baik, kalau kita kupas sejarah Rasulullah, ya, dulu saya bersama dengan Ustaz Mansur belajar di Mustafawiyah ini. Perlu 2 semester untuk menamatkan kitab Nurul Yakin. Itu pun gak tamat Ustaz ya, belum tentu tamat. Kalau kita mengkaji kitab Sirah Nabawi juga gak cukup waktu.
Mudah-mudahan melalui pertemuan kita ini dijumpai oleh Pak Datuk. Mudah-mudahan ke depan kita bisa dengar lagi Pak Datuk ya. Asal jelas Pak Datuk. Tenang Pak Datuk, saya di mana-mana Pak Datuk ceramah nggak pernah pandang itunya Pak Datuk. Saya ceramah misi Maulid Nabi, saya ceramah misi Isra Mi'raj, saya ceramah di Amerika, di Korea kalau diundang Pak Datuk. Saya nggak pernah pandang itunya Pak Datuk. Begitu saya dapat amplop, saya buang-buang itu Bu. Jujur Bu, amplopnya saya buang itu Bu. Nggak pernah saya pandang itu Bu. Itu Pak Datuk serius. Kalau isinya Ustaz ya isinya Ustaz saya nggak pulang. Tapi memang begitu guru-guru kami di sana Pak. Nggak pernah kami diajarkan kuliah itu. Ya ada alhamdulillah nggak ada ya sudahlah. Mungkin di tempat lain ada rezeki kita. Tapi yang beratnya ini Bu, kadang kita yang udah nikah nih, ditanya sama istri itu yang berat. Pulang dari mana Bang? Dari ceramah deh. Berapa dapat Bang? Nah ini yang susah jawab ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kalau ada sumur di ladang bolehlah kita bernumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Kita hadirkan kuis yang bisa menjawab, ada hadiah. Ya, siap adik-adik dengarkan kuis? Siap? Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak perempuan? Abdul Wahab. Mantap. Nama saya Bima. Ya, nanti dari sini kamu ambil hadiah ya. Kita ambil di tas. Ya, siapa namanya? Safira. Ya, beri Nur Safira. Beri aplaus untuk Nur Safira. Pertanyaan kedua. Ya. Ada berapa rukun agama? Rukun agama, bukan rukun sholat. Kalau rukun sholat 13. Dalam kitab Matan wa Takrib ada 18, tapi ini rukun agama. Yang bisa menjawab hadiahnya 50.000. Siapa yang ngasih Ustaz? Yang ngasih Pak Datuk. Di situ rukun agama 17. Betul, tapi bukan itu jawabannya. Nah, saya jawab. Rukun agama cuma 3. Islam, iman, dan ihsan. Islam turunan pembelajarannya itulah pelajaran fikih. Iman turunan pembelajarannya itulah tauhid. Dan ihsan turunan pembelajarannya itulah adab. Itulah pelajaran akhlak. Rasul bersabda, "Nama itu diundang lima makarimul akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke muka dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ya, pelajari lagi itu. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Baik. Kita tutup dengan pantun. Dengarkan pantunnya. Kacang arcis, kacang garuda. Ceramah habis, salam pun tiba. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain? Udah kerjaannya. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain coba? Ya. Naik sepeda jatuh ke sumur, hapus. Kuntilanak naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama ibu mandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau